Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pengawas seluruh Indonesia, khususnya para pengawas pendidikan agama Islam berkaitan Smart Tendik. Mungkin sudah banyak para YouTuber dan kajian-kajian yang lain, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dari perspektif yang lain ya. Mungkin kajian-kajian ini perlu dikaji. Kenapa? Karena masih banyak yang debatable, masih yang menganggap setengah paham, seperempat paham, bahkan yang kurang paham juga ya. Jadi masih ada keraguan-raguan terlepas dari apapun indikator kepentingan, tapi saya dalam kesempatan ini mau menyampaikan dari sudut pandang yang lain ya. Coba kita menganalisa setidaknya ada 3 hal kalau yang saya inginkan ya. Dari sisi regulasinya, SOP-nya, dan pendanaan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya akan mengupas regulasinya dulu gitu, karena mudah-mudahan waktunya mencukupi ya. Oke. Peran agama, ilmu, seni, dan teknologi dalam kehidupan itu sebenarnya menggunakan 4 ya. 4 itu yaitu mudah, indah, murah, dan terarah gitu. Ya mungkin Bapak Ibu bisa menerjemahkan yang mudah, indah, murah, dan terarah itu seperti apa. Saya kira nanti dalam pendanaan pun kita bisa dikaji ya, betapa murahnya sebuah aplikasi untuk di zaman era 4.0 ini. Sebuah aplikasi untuk kemajuan itu sangatlah penting. Pembelajaran di abad 21 itu bukan hanya untuk siswa saja, yaitu harus berbanding lurus dengan gurunya dan juga harus berbanding lurus berkali-kali lipat dengan para pengawasnya. Karena pengawas itu merupakan jabatan tertinggi untuk dunia pendidikan ya. Ada yang disampaikan oleh salah satu tokoh, John Dewey ya. If we teach today as we taught yesterday, then we rob our children of tomorrow. Jadi jika kita belajar hari ini untuk meraih hari esok, kemudian kita merauhnya untuk anak-anak kita di hari esok. Ya, silakan diterjemahkan bagaimana filosofinya. Kemudian juga dari sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, didiklah anak-anak kalian, sesungguhnya mereka diciptakan menjadi generasi yang berbeda dengan generasi zaman kalian. Berarti tentu saja akan berbeda ya ketika kita dulu belajar dengan sekarang. Begitu juga dengan para dunia pendidikannya dan para pengawasnya. Kemudian juga dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sesungguhnya mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Ya, terutama untuk para pengawas junior ini. Katanya milenial itu harus lebih greget, harus lebih kencang keingintahuannya ya. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Baik dari tokoh John Dewey, hadis riwayat Tirmidzi maupun dari Ali bin Abi Thalib. Next, ini salah satu thinking out of the box, mungkin setahun belakangan ramai diperbincangkan ya. Thinking out of the box itu berarti silakan Bapak kaji dari mulai tertutup, terbuka, kemudian terbukanya thinking outside the box-nya, dan sekarang itu sudah ke teknologi digital seperti ini. Dan coba kita komentar Anda tentang 2 gambar ini, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Ini sebuah box, bagaimana ekspresi seseorang misalnya kalau ada dalam sebuah lingkungan yang sempit seperti ini, dengan gambar yang di sebelah kanan ini, yaitu melakukan eksploitasi open mind yang bebas bergerak. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah pada pandai untuk menerjemahkan. The Digital Learning Farm, ini aplikasi for iPad atau iPhone. Ini salah satu sumber ya yang saya cutat dari Simeo ini. Ini juga sudah learning farm itu di dunia pertanian, bayangkan sudah sebanyak ini.
Bahkan kita tidak mengenalnya dari beberapa ikon-ikon aplikasi di iPhone ini. Kemudian juga ada Multiple Intelligence for iPad. Gartner ini adalah salah satu tokoh milenial, salah satu tokoh di era 4.0 ini, yaitu multiple intelligence itu adalah kecerdasan yang majemuk atau multi talenta, bisa juga dikatakan seperti itu. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang kita tidak tahu. Atau misalnya di Digital Curation Toolbox, ini juga paling yang kita tahu blog, WordPress, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, hanya segelintir ya, blogger dan seterusnya. Kebanyakan kita lebih banyak tidak tahunya dibandingkan tahunya. Ini juga tantangan untuk para milenial, terutama para pengawas-pengawas muda ya, ini harus lebih tahu. Nah, ini adalah skill abad 21 juga sama, kita paling banyak tidak tahunya, hanya sebatas Twitter, Facebook, YouTube, dan seterusnya ya, Google Plus dan seterusnya. Banyak tidak tahunya. Coba bayangkan, berarti kalau kata tokoh birokrat pernah, saya lupa namanya, jadi sekarang kita bukan menghadapi lagi, kita sudah terjadi sekarang ini ya. Nah, coba kita masuk ke substansi, mau mengkaji tentang hukum dalam Sematendik ya. Karena itu sebuah prolog dari di atas, mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu untuk lebih greget lagi menghadapi berbagai aplikasi. Ini salah satu kajiannya, sebetulnya banyak untuk kajian hukum regulasi di Sematendik. Coba Bapak Ibu lihat dasar hukum Sematendik ini di lampiran PRKBKN nomor 1 tahun 2013, yaitu pelaksanaan PP 46 2011 tentang penilaian atau P2KPNS bagian 1 di pendahuluan di poin C di pengertian, di sub poin 9 bahwa kreativitas itu adalah kemampuan PNS untuk menciptakan suatu gagasan metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi ataupun negara. Nah, kita termasuk salah satu organisasi. Kemudian juga di lampiran Permen Pan RB nomor 14 2016, ini juga merupakan perubahan dari Pan RB 21 2010, bahwa rincian kegiatan pengawas, unsur pengembangan profesi, subunsur membuat karya inovatif ya, berarti ada pengembangan profesi dan membuat karya inovatif. Kemudian juga di lampiran Permendikbud 143 2014, saya kira Bapak Ibu di Permendikbud ini sudah familiar ya. Di sana ada rincian tugas pokok pengawas nomor 21 pengembangan profesi, yaitu menyusun karya tulis ilmiah dan atau menerjemahkan dan penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal, pengawasan atau membuat karya inovatif. Kemudian juga di peraturan yang sama nomor 16, karya inovatif itu adalah karya yang dihasilkan melalui gagasan baru, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna. Nah, di sini ada teknologi tepat guna. Kemudian nomor 4-nya Permendiknas nomor 12 tahun 2007.12, yaitu di kompetensi kepribadian, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun tugas-tugas jabatannya. Kemudian di 1.3-nya memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, ini berarti termasuk kompetensi di di kompetensi kepribadian. Di poin 1.3-nya harus benar-benar Bapak Ibu itu memiliki keingintahuan hal-hal yang baru dalam teknologi. Kemudian di PMA-nya nomor 2 2012 juga sama, ini di ayat 2C di pasal 8, memiliki kreativitas seperti disampaikan tadi di atas kreativitas. Kemudian di PMA 16 2010 pasal 19 2G ayat 2G menerapkan metode kerja yang efektif dan efisien. Apalagi kalau bukan dengan sebuah aplikasi, itu akan menimbulkan motivasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang agak terbaru PMA nomor 7 2020, ini juga ada di pasal 8, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, organisasi profesi menyelenggarakan fungsi poin D, yaitu pengembangan profesi.
Itu sebetulnya masih banyak sebagian saja untuk mengkaji yang lebih dekat, tidak terlalu jauh ke masalah yang lainnya. Kita fokus masalah hukumnya, masalah pendanaan mungkin ada hukum yang berbeda. Kemudian Bapak juga dalam menu Sematendik pada intinya sebetulnya udah banyak disampaikan ya oleh rekan-rekan kita, sudah ada YouTuber, ada kajian, ada penel, ada WA dan seterusnya. Intinya kita bisa membedakan ada Sematendik untuk pengawas, ada Sematendik untuk maaf ini salah untuk guru ya, untuk guru. Maaf balik lagi nih. Salah ketik ini, mohon maaf. Ini yang untuk pengawas yaitu ada 11 menu ya. Ada 11 menu, sementara untuk guru ini tertulis pengawas, mohon maaf salah ketik ya. Untuk ini untuk guru, kalau untuk guru ada 12 sampai jurnal. Kalau untuk pengawas sampai laporan pembinaan. Jadi hanya cuman beda satu, lebih banyak di menu guru ya yang ini nih. Salah ketik, bukan menu untuk pengawas tapi menu untuk guru ada 12. Oke. Kemudian juga untuk input pengguna persentase info terkini baik di menu pengawas maupun di menu guru itu cenderung sama ya. Maksudnya ini ada gunanya orang pengawas berapa orang guru. Kemudian juga mudah-mudahan ini bisa dibetulkan ya dari owner admin pusatnya, bukan persentase, mungkin prosentasi ya, karena ini berbentuk persen, bukan persentase. Kemudian juga di info terkininya itu cenderung sama ya, tidak ada perbedaan baik di menu guru ataupun di menu pengawas. Kemudian ada hal yang kadang-kadang terlupakan Bapak Ibu ya. Baik kita membuka Sematendik di Pramban itu melalui iPad atau iPhone atau melalui laptop. Maksud saya hal yang terlupakan itu kebanyakan mungkin Bapak masuk itu ya sukses di username, password dan seterusnya bisa sign in. Tapi ada hal yang kadang-kadang harus diingat di sini, ada harus sukses di logout juga agar menggunakan setelah kita proses bekerja aktivasi dan seterusnya di Sematendik, jangan lupa setelah selesai itu harus selalu logout ya. Ini untuk menjaga hal-hal, jadi sampai jangan berkentayangan di luar jaringan. Kalau sudah logout kita aman ya, harus logout, harus selalu ingat logout setelah menggunakan Sematendik. Oke, barangkali hal-hal yang harus di-display kita butuhkan 3 saja kalau menurut saya ya. Yang pertama yaitu tentang regulasi yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan diskusi dan pemahaman secara komprehensif. Kemudian juga tentang SOP, mudah-mudahan saya akan menyampaikan YouTube tutorial berikutnya. Dan yang terakhir yaitu tentang pendanaan. Memang semua ini perlu didiskusikan. Yang penting Bapak Ibu mau berubah atau tidak gitu ya. Sekarang mari kita bergerak dan berubah, mau di lampu merah, mau lampu kuning atau lampu hijau. Saya kira itu keputusannya ada di Bapak, saya hanya menyampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kajian SOP ya. Mudah-mudahan saya memberikan tutorial. Dan jangan lupa, mudah-mudahan Bapak Ibu subscribe dan like, komentar itu sebetulnya gratis ya, tidak harus ragu-ragu. Mudah-mudahan saya juga ikhlas menyampaikan kepada Bapak Ibu juga ikhlas untuk menyampaikan subscribe dan like-nya. Saya tidak perlu banyak-banyak, sebetulnya kewajiban saya menyampaikan yang lebih tahu kepada yang tidak tahu, bukan menganggap Bapak Ibu tidak tahu. Saya yakin Bapak Ibu lebih kajiannya detail dibandingkan saya. Itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kajian SOP ya masing-masing. Berarti kalau ada 12 menu berarti harus ada 12 SOP itu masing-masing di Sematendik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.